Kereta api hanyalah sebuah bangunan. Bangunan ini hanyalah sebagai salah satu bangunan penting yang ada di kota Binjai. Bila kita perhatikan, bangunan ini hanyalah seonggok bangunan kuno yang terpelihara dan terjaga sampai saat ini. Akan tetapi, bagaimanakah fungsi bangunan ini di masa lalu? Apakah benar jika bangunan ini memiliki peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu? Berdasarkan koran The Sumatra Post yang telah saya baca, stasiun kereta api Binjai ini merupakan salah satu peninggalan arsitektur kolonial Belanda. Berdasarkan pembangunannya, stasiun ini memiliki 2 kali masa pembangunan. Yang pertama pada tahun 1887, kemudian pembangunan yang kedua pada tahun 1920. Berdasarkan informasi yang telah saya dapat dari Delver, ternyata pembangunan stasiun ini juga tidak terlepas dari adanya kemajuan dalam transportasi yang dibuat pemerintah serta adanya pengaruh dari pemerintah Belanda yang nantinya kereta api Delhi Spoorweg Maskapai pada mulanya diberdayakan untuk mengangkut hasil perkebunan yang tidak lagi terfokus pada tembakau saja, tetapi telah merambah ke komoditas lain seperti karet, coklat, teh, dan kelapa sawit. Perkembangan jaringan lintasan kereta api ini juga sejalan dengan adanya ekspansi pengusaha perkebunan ke beberapa wilayah yang ada di Sumatera Timur. Setelah saya menelusuri informasi baik dari Delver serta koran-koran masa lalu seperti The Sumatra Post, ternyata stasiun kereta api Binjai ini telah memiliki fungsi yang berbeda dari masa lalu hingga masa kini. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Delver, terdapat syarat dan tarif pengangkutan untuk pengangkutan gerobak kayu mentah dari Pangkalan Susu dan Besitang ke stasiun Binjai yang terkena sebesar 10% dari tarif angkutan yang berlaku. Nah, di sini stasiun kereta api Binjai berperan sebagai stasiun lintasan untuk 8 ton gerbong. Dan untuk pengangkutan hasil perkebunan, tarif angkutannya adalah per 100 kg dalam gulden dari stasiun Teluk Nibung ataupun Tanjung Balai ke stasiun Tebing Tinggi, Siantar, Medan, dan stasiun Binjai. Nah, jika kita lihat stasiun kereta api Binjai ini tidak lagi memiliki fungsi yang sama seperti stasiun kereta api Binjai pada masa dahulu. Kini stasiun kereta api Binjai telah beralih fungsi. Jika dahulu kita lihat kereta api di stasiun Binjai ini hanya mengangkut hasil perkebunan saja, kini kereta api di stasiun Binjai ini hanya akan mengangkut penumpangnya saja. Nah, di stasiun kereta api Binjai ini juga memiliki salah satu bukti peninggalan penting dari adanya bangunan kolonial ini loh. Nah, di ujung utara emplasemen stasiun kereta api ini masih terdapat sisa menara air dan sumurnya serta corong pipa pancuran pengisian air untuk lokomotif uap. Hal ini terjadi mengingat bahwa dulunya pembangunan stasiun ini tidak terlepas dari adanya kemajuan dalam transportasi yang dibuat oleh pemerintah serta adanya pengaruh dari pemerintah Belanda terkait Delhi Spoorweg Maskapai. Namun sayang, di masa sekarang ini kita tidak dapat melihat bagaimana bentuk menara air dan sumurnya secara langsung dan secara dekat karena sudah banyak tumbuh rerumputan liar serta ilalang-ilalang yang cukup tinggi sehingga tidak memungkinkan kita untuk melihat secara dekat terkait dari menara air dan sumur sebagai bukti penting peninggalan dari salah satu bangunan kolonial yang ada di kota Binjai ini. Stasiun kereta api zaman Belanda ini hingga kini masih berfungsi seperti semula. Fasilitas-fasilitas di stasiun ini juga semakin bertambah dan terdapat beberapa penambahan ruang.
namun tidak sedikit pun mengubah arsitektur serta ciri khas dari salah satu peninggalan arsitektur kolonial Belanda yang kini telah menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang ada di kota Binjai. Nah, itulah tadi sobat sejarah terkait stasiun kereta api yang ada di kota Binjai yang ternyata juga memiliki peristiwa sejarah di dalamnya. Saya sendiri sebagai masyarakat kota Binjai turut berbangga akan bangunan sejarah yang masih terjaga dengan baik sampai saat ini. Sekian dari saya pamit undur diri. Salam dari Binjai.